Kita akan segera memulaikan devosi kita di pagi hari ini. Jadi mengawali minggu kedua ya di bulan Oktober, di hari pertama minggu kedua ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau di hari Jumat yang kemarin kalau kalian mendengarkan, Pak Keri sudah menyampaikan bahwa sepanjang 7 minggu ke depan kita akan membahas tentang 7 dosa maut ya. Dan di minggu ini di setiap devosi siswa dan chapel siswa kita akan membahas tentang anger ya atau kemarahan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita dan memberkati jaringan internet yang kita gunakan supaya kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik ya. Mari kita berdoa. Bapa kekal di surga, Bapa yang terlalu baik, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami yang tidak pernah berkesudahan. Di pagi ini mengawali aktivitas dan kegiatan kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing. Dan Tuhan menenangkan kami, supaya sekalipun tidak bertemu secara langsung, namun kami masih tetap bisa mengerti isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu untuk memberkati jaringan internet yang kami gunakan, supaya kiranya itu tidak menghalangi kami untuk mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Tolong dan pimpin juga hamba-Mu Tuhan, sehingga kiranya setiap perkataan yang disampaikan itu hanya adalah perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berpikir sejenak ya. Ibu punya 2 pertanyaan. Nah, karena Ibu tidak bisa melihat responmu, karena ini secara live ya, jadi kalian tuliskan 2 pertanyaan ini nanti di buku refleksi. Nanti kalian akan masukkan refleksi itu, jawabannya ke wali kelas masing-masing. Nah, pertanyaan yang pertama, kapan terakhir kali kalian marah? Dan apa penyebabnya? Gitu. Coba pikirkan kembali, waktu kamu marah, kira-kira marahmu itu seperti apa? Penyebabnya seperti apa sehingga kamu tidak bisa mengendalikan marahmu? Ya, nanti jawabannya akan Ibu sampaikan setelah kita mendengarkan pembahasan ini ya. Dan Ibu ajak kalian untuk berpikir bahwa ketika marah ini termasuk di dalam 7 dosa maut, maka pertanyaannya adalah apa yang salah dengan kemarahan? Kenapa dia masuk dalam 7 dosa maut, 7 dosa yang mematikan begitu. Kita akan belajar dari kisah Yunus ya. Ibu tahu kalian sudah familiar sekali dengan kisah Yunus ya, dari awal pasal 1 hingga pasal yang keempat. Nah, Ibu mau sampaikan lagi ringkasannya. Di pasal 1 kita tahu Yunus melarikan diri dari panggilan Allah ya. Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe memberitakan pertobatan. Tetapi justru Yunus tidak mau, dia melarikan diri dari hadapan Allah dengan pergi ke Tarsis. Dan di dalam perjalanan ketika dia menumpang di kapal, kapal itu dihantam oleh badai besar. Dan waktu ditanya, Yunus tahu, dia sadar kalau dialah penyebab kapal itu dihantam oleh badai besar. Dan waktu ditanya, kamu mau diapakan? Yunus menjawab, oh, buang saja saya ke laut. Ternyata di pasal 1 Yunus memilih mati daripada mengerjakan panggilan Allah. Lalu di pasal yang kedua ya, ketika Yunus di pasal 1 dia dibuang ke laut, dia ditelan oleh ikan besar. Di pasal yang kedua di dalam perut ikan dia berdoa kepada Tuhan ya. Dia berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Dan setelah dia berdoa, ternyata Tuhan Allah mendengarkan doanya dan berfirman supaya ikan besar ini memuntahkan dia keluar. Lalu di pasal yang ketiga, panggilan yang kedua datang kepada Yunus ya. Allah memanggil Yunus untuk kembali pergi ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan, dan Yunus melakukan panggilan Allah. Dia memberitakan pertobatan di Niniwe, dan pada akhirnya bangsa Niniwe bertobat. Lalu di pasal yang keempat ya, Yunus marah kepada Allah karena karakternya. Kalau kalian perhatikan di pasal 4 ayat 1, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Setelah bangsa Niniwe bertobat,
di pasal 3 ayat 10 diawali dengan pasal 4 ayat 1. Yunus kesal dan Yunus akhirnya marah karena pertobatan bangsa Niniwe. Mari kita lihat. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan ya. Yunus 3 ayat 10. Allah tidak jadi menimpakan malapetaka kepada Niniwe oleh karena mereka telah berbalik dari tingkah laku yang jahat atau bertobat. Di pasal 4 ayat 1, pertobatan Niniwe ternyata mengesalkan hati Yunus sehingga dia marah. Jadi kalau kita lihat marahnya Yunus ini disebabkan oleh kekesalan hatinya. Dan waktu Ibu mencari terjemahan di dalam bahasa Ibrani, kata mengesalkan ini itu berarti kejahatan dan malapetaka. Sehingga kalau kita perhatikan, penyebab dia marah adalah karena dia kesal. Dan kata kesal ini berarti jahat. Sehingga sudah pasti amarah Yunus ini juga berarti jahat. Berarti tidak baik ya, bukan marah yang dikehendaki oleh Allah. Kita akan lihat kenapa marahnya Yunus ini bukan marah yang dikehendaki oleh Allah. Kita akan lihat nanti. Nah, kalau kita perhatikan kisah dari Yunus pasal 1 sampai pasal 4, sesungguhnya itu adalah cara Allah mengingatkan Yunus untuk bertobat. Kejadian yang pertama di pasal 1 dan di pasal yang kedua, ketika Yunus sadar dia penyebab kapal yang dia tumpangi itu dihantam oleh badai besar, dia memilih untuk mati ya, dia memilih meminta supaya dia dibuang ke laut. Jadi dia tidak mau mengerjakan panggilan Allah. Dan kalau kita mau pikirkan, seharusnya waktu Yunus sadar dialah penyebab kapal itu dihantam badai besar, harusnya dia bertobat, tapi justru dia tidak bertobat. Dia malah memilih menghindar dan memilih mati. Lalu yang kedua di pasal 2, ketika dia dimuntahkan dari perut ikan besar, dia harusnya sadar ya, oh Allah masih menolongnya. Tetapi justru pertolongan Allah ketika dia dimuntahkan dari perut ikan itu tidak membuat juga dia sadar. Dia masih belum bertobat. Kenapa Ibu bilang dia masih belum bertobat padahal dia berdoa? Karena setelah bangsa Niniwe di pasal 3, setelah bangsa Niniwe bertobat, dia justru marah. Nah, itu kan menandakan waktu dia berdoa di pasal yang kedua, dia tidak betul-betul mengimani apa yang dia doakan. Ya, itu kejadian yang pertama. Lalu kejadian yang kedua, di pasal yang ketiga, waktu bangsa Niniwe bertobat. Kalau kalian perhatikan di pasal 3 ayat yang keempat, Ibu bacakan ya. Di ayat yang keempat dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang-balikan. Sesungguhnya Yunus tidak banyak berkata-kata ketika dia memberitakan pertobatan di Niniwe. Dia cuma di ayat 4 saja ya yang ditunjukkan, itulah yang dikatakan oleh Yunus, hanya 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang-balikan. Berarti kalau kita mau lihat Yunus ini pengetahuannya tentang karakter Allah jauh lebih banyak dibandingkan dengan bangsa Niniwe ya. Bahkan Yunus hanya mengatakan kalimat yang sederhana, yang hanya pendek, hanya singkat begitu. Tapi di ayat yang kelima justru orang Niniwe langsung percaya, mereka langsung mengambil kain putih untuk berkabung. Terus mereka langsung berseru dengan suara keras kepada Allah begitu. Dan di ayat yang ke-9, coba kalian perhatikan di ayat yang ke-9 pasal 3. Mereka mengatakan seperti ini. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Kata siapa tahu. Ketika bangsa Niniwe berteriak, bersuara keras kepada Tuhan, berseru begitu, mereka mengatakan siapa tahu Allah akan berbalik. Kata siapa tahu itu seperti tebakan, ya, seperti mengira-ngira. Dan mungkin kurang adanya keyakinan waktu mereka berseru kepada Allah, karena mereka tidak punya pengetahuan yang banyak tentang karakter Allah. Tetapi ketika mereka berseru, ketika mereka mengatakan siapa tahu Allah akan berbalik dari murkanya, ternyata itu didengarkan oleh Allah. Ya, di ayat yang ke-10 Allah berbalik dari murkanya dan Allah menerima pertobatan mereka. Dan anak-anakku, coba kalian perhatikan. Di ayat 1 pasal 4, Yunus marah. Ternyata Yunus tidak begitu menyadari
bahwa sebenarnya peristiwa Niniwe ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan Yunus ngana solebe banyak tahu tentang kita. Markiapa ngana markiapa bangsa Niniwe yang sedikit pengetahuannya tentang kita justru orang yang bertobat. Sedangkan ngana kemana. Nah, secara kalau ibu mau bahasakan bisa jadi Tuhan berkata seperti itu, ya. Lalu di kejadian yang ketiga di pasal 4, ketika Yunus marah, dia berpindah ya. Jadi dia setelah dari Niniwe dia berpindah ke sebelah timur, lalu dia dirikan pondok, dan karena dia lagi kesal, Allah mencoba menghibur hati Yunus. Dia tumbuhkan pohon jarak ya. Allah tumbuhkan pohon jarak dan Yunus menikmati ya. Dia menikmati ada di bawah pohon jarak. Lalu keesokan harinya pohon jarak itu layu begitu ya, dan ternyata Yunus masih juga marah. Dia sama sekali tidak tergugah hatinya dengan apa yang Allah kerjakan. Ya, padahal Allah mencoba menghibur. Nah, dari kejadian 1-3 kita boleh lihat begitu kerasnya hati Yunus sampai dia tidak bisa melihat cara Allah untuk menyatakan belas kasihnya. Dan kalau kita mau lihat kenapa sampai Yunus masih tetap marah, masih tetap kesal begitu ya. Ternyata waktu ibu coba merenungkan, ibu menemukan amarahnya Yunus ini telah membuat emosinya memanipulasi dan mengendalikan dirinya dan situasinya sendiri. Karena dia lagi dikuasai oleh amarah, maka dia tidak bisa lagi mengendalikan diri. Amarahnya membuat emosinya yang mengendalikan diri. Ya. Sehingga dari kisah Yunus ini kita boleh melihat ternyata amarah Yunus, kemarahan Yunus membuatnya tidak menikmati belas kasih Allah. Dan kemarahan Yunus membuatnya tidak mampu melihat anugerah. Bayangkan banyak sekali yang Allah kerjakan dalam hidupnya, tapi dia tidak bisa lagi melihat itu hanya karena amarahnya yang tidak beralasan, hanya karena amarah yang tidak benar, yang tidak tepat. Jadi melalui kisah Yunus ini kalau kita mau lihat ya, maka apa yang salah dengan kemarahan? Dari kisah Yunus, sebenarnya kemarahan seperti apa yang dikehendaki Allah? Nah, ini jawabannya. Ketika kemarahan menjadi manifestasi dari hidup yang berpusat pada diri sendiri, maka itulah kemarahan yang keliru. Tetapi kemarahan yang benar seharusnya didasari oleh kemarahan atau amarah Tuhan atas dosa, dan bukan karena keterusikan kita semata. Yunus marah dan marahnya itu bersifat jahat. Dia marah hanya karena dia tidak mau karakter Allah yang pengasih, penyayang, dan lemah lembut itu diketahui oleh bangsa Niniwe. Yunus tidak mau karakter Allah atau bangsa Niniwe ini mengenal karakter Allah, mengenal kasih karunia Allah. Mungkin Yunus mau hanya dia sendiri saja yang tahu atau kenal tentang karakternya Allah. Tanpa dia sadari pengetahuannya tentang karakter Allah ternyata membuat dia tidak mengenal Allah yang sejati. Ya, karena buktinya hidupnya masih dengan kehidupan yang tidak berkenan dengan Allah. Jadi ingat baik-baik, jangan sampai kehidupan kita sudah banyak sekali ikut devosi, ikut chapel, siswa kita tahu banyak tentang Allah. Tetapi sesungguhnya tidak membuat hidup kita itu sungguh-sungguh mengenal Allah. Kita masih dengan kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi kalau ibu mau simpulkan ya kisah tentang Yunus ini, maka kita belajar bagaimana kerasnya hati Yunus dan betapa besarnya kasih Allah. Jadi pertanyaan refleksi yang muncul adalah, hidupku lebih mirip Yunus atau mirip Tuhan Allah? Apakah hidupku ini seperti Yunus yang sangat keras kepala, yang selalu mengikuti apa yang jadi keinginan? Ketika kita lagi marah, maunya langsung melampiaskan amarah tanpa menunggu untuk berpikir, kira-kira marahku ini tepat atau tidak? Kenapa aku marah? Apa yang menyebabkan aku marah? Tuhan bilang apa tentang kemarahan? Harusnya kita demikian ya. Dan kalau ternyata kita lebih mirip Allah, maka bersukacitalah kita. Maka berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menolong kita tetap setia mengerjakan atau menghidupi karakter kita yang mirip dengan Allah, sehingga melalui kita orang lain boleh dekat. Ya?
Ibu ingin ajak kalian untuk melihat kembali bahwa sesungguhnya tidak semua kemarahan itu berdosa. Ya, ingat lagi yang ini, kemarahan yang berdosa adalah ketika dia berpusat kepada diri sendiri. Sedangkan kemarahan yang tidak berdosa, kemarahan yang seharusnya adalah berdasarkan amarah Tuhan oleh dosa dan bukan karena keterusikan kita semata. Ingat waktu Allah Yesus marah ketika bait Allah itu dijadikan tempat perdagangan. Kemudian waktu Allah menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya, waktu itu orang-orang di sekitarnya itu sedang memperhatikan Yesus. Mereka berpikir di dalam hati kalau sampai Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, maka mereka akan menyalahkan Yesus. Karena harusnya tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan waktu mereka berpikir seperti itu, Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dan Yesus memandang mereka dengan kehukuman. Ya, jadi kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus lagi melihat kehidupan kita secara pribadi. Ya, jangan sampai hal yang kita sudah dapatkan dari kebenaran firman Tuhan hanya sekedar pengetahuan saja sehingga pengetahuan kita jadi bertambah tentang Tuhan. Begitu. Jangan sampai kita menjadi seperti Yunus yang tahu banyak tetapi tidak ada gunanya semua yang kita tahu. Ya. Dan Ibu akan tutup devosi kita di pagi ini dengan mengajak kita untuk merenungkan kembali hidupku ini sebenarnya lebih mirip Yunus atau mirip Allah. Ibu akan putarkan satu lagu, ya. Harapannya ini terlihat ya. Kalian bisa mendengarkan. Oke, jadi sembari mendengarkan lagu ini, pujian ini, ambil waktumu untuk berdoa kepada Tuhan sambil merenungkan kembali. Jika selama ini kita sering marah, maka apakah marahku sudah berkenan di hadapan Tuhan atau sebenarnya marahku selama ini adalah marah yang Tuhan tidak kehendaki? Maka cobalah ambil waktu untuk merenungkan dan sampaikan pergumulanmu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai waktu ini tolong kita dan buat komitmen untuk kita ke depannya bisa lebih baik lagi di dalam mengendalikan amanah. Ya. Semoga ini sudah aman ya. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sempurna dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa
Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih sekali lagi karena Tuhan mengingatkan lagi kami bagaimana seharusnya kami mengendalikan amarah kami, sehingga kiranya Tuhan terus menolong kami melalui pemberitaan firman yang sudah kami dengarkan, supaya di waktu-waktu ketika kami tergoda untuk marah, kiranya Tuhan menolong kami untuk melihat kembali apa yang menyebabkan kami marah. Jika marah kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan kiranya menolong kami untuk mengendalikannya. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami anak-anak-Mu dari SMP sampai SMA, tolonglah mereka di dalam setiap tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan. Dan kiranya Tuhan juga menolong di dalam apapun yang mereka kerjakan sehari-hari sebagai murid dan juga sebagai anak. Terima kasih Bapak di surga untuk waktu ini. Kami mohon ampun jika sepanjang devosi ini kami masih belum bisa serius atau ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami kembalikan hormat dan kemuliaan pujian hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa refleksinya dimasukkan ke wali kelas masing-masing ya. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.